Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini DA Talk kedatangan seorang ustadz yang terkenal, pintar, muda, tampan lagi. Sudah bersama kami Ustadz Alfian Eko Rohmawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Terlihat ya, alhamdulillah. Terus pokoknya apapun kabar jika ditanya saya, alhamdulillah. Baik itu buruk maupun baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kami ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, Ustadz menjadi seperti sekarang kan tidak serta merta proses seperti apa yang Ustadz alami sehingga menjadi sekarang ini. Proses banyak ya. Galau-galau kadang ya, susah, seneng pasti, dan semuanya pasti mengalami itu, diuji waktu SMP diuji, SMA diuji, ya bullying. Halo, bullying. Ya, bullying juga pernah dibully, kemudian SMA juga pernah mengalami fase yang lain ya. Jadi organisasi yang bisa sampai sekarang itu adalah organisasi. Jadi maupun tempatnya terus mengasah potensi diri di SMP diasah, di SMA diasah, kemudian juga terus membuka diri sama hal-hal baru yang baik ya. Karena sekarang kan banyak hal-hal baru yang negatif ya. Tapi kita harus bisa memisahkan itu. Kita harus coba bagaimana untuk terus ke yang positif, meskipun kadang yang negatif itu lebih menggoda ya. Jadi itu adalah tantangan zaman dan kita harus kuat. Dan lemahnya kita di saat sekarang ini kan karena lebih banyak yang viral itu yang buruk, sehingga kita ikuti yang viral itu meskipun buruk, itu kan mengerikan itu. Sehingga bagaimana untuk menjawab tantangan itu ya kita viralkan yang baik-baik, gimana caranya kan gitu ya. Termasuk nanti mungkin bersama dari DA ini melaksanakan kegiatan yang positif dan semuanya diikutkan ya, agar terus menyebar untuk fastabiqul khairatnya gitu. Iya. Jadi kan Ustadz pasti ada jatuh bangunnya ya, dan yang adanya percaya diri itu kan dari organisasi. Kalau boleh tahu organisasi pertama yang diikuti oleh Ustadz itu apa? Organisasi di SMP itu organisasi kayak OSIS gitu ya. Di SMA juga ikut, tapi SMA itu saya lebih ke petualangan, jadi pencinta alam. Nanti wall climbing, susur pantai, susur gua, terus yang jelas emosi ya tercurahkan di sana. Jadi aktifnya itu di sana, bukan aktif di hal yang lain, sehingga tersalurkan. Jadi kalau anak-anak muda kayak gini itu kan banyak energinya gitu loh. Yeah. Jadi banyak energinya, di mana energi itu tersalurkan, bukan dihambat, bukan tersalurkan ke hal-hal yang positif. Juga ada organisasi dakwah, saya juga ikut. Jadi organisasi sosial dan dakwah itu sudah ikut sejak SMA, kuliah juga saya memimpin keluarga alumni sekolah ya. Jadi Islam, jadi saya juga mendampingi asrama putra. Jadi ya sejak SMA sampai kuliah S1 sampai lulus S2, bahkan sampai sekarang ini masih suruh megang yayasan organisasi itu, sehingga teruslah berorganisasi dan nanti ketemu orang-orang baru, orang-orang baik, sehingga itu yang menjadi lingkungan kita semuanya gitu. Ada tidak pola pendidikan khusus yang diterapkan orang tua Ustadz ketika mendidik Ustadz? Ya, pola pendidikan khusus, anak itu jangan dimanja. Itu aja. Dan sekarang banyak itu generasi strawberry, generasi sandwich ya. Itu hanya istilah-istilah yang menggambarkan bagaimana anak itu merasa lemah gitu, merasa tertekan, merasa gitu, merasa rapuh gitu ya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Contoh, saya di pondok kan, SMP itu saya di pondok. Dan saya dulu di Jambi, orang tua di Jambi, saya dipondokkan di Jawa. Pendidikannya gitu, pokoknya jangan manja. Mau pulang, nggak itu, dialesi neko-neko. Terjadi apapun, pokoknya tetap mondok, tetap positif di sana. Lingkungannya biar di lingkungan yang baik. Kalau sebagai orang tua kayak gitu ya. Jadi kita hadirkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama itu, yang kedua itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintah bahasanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Kita sudah menjaga diri kita masing-masing. Itu belum selesai. Wa ahlikum, dan keluargamu. Potensi keluarga itu bagaimana dari keluarga harus baik, harus bisa mensupport anak dan mengarahkan lingkungan-lingkungan yang baik gitu. Menurut Ustadz, apa tantangan remaja seusia kami sekarang ini?
tantangan remaja banyak banget ya. Nah, ini rasakan sendirilah ya. Buka HP, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada X, ada media sosial yang bergelimang dengan apa namanya penggambaran bagaimana remaja hedon, saya sampaikan. Kenapa hedon? Ya karena piknik, pergi, makan-makan. Yang viral-viral kan kayak gitu. Bahkan ada nembak, ada gombal. Konten-konten yang viral ya. Jadi, lihat itu. Viral itu mungkin karena algoritma kita mengarah ke sana. Tapi bagaimana algoritma kita mengarah ke konten-konten viral yang positif. Contoh dakwah, contoh kajian yang mungkin ya emang agak berat sih ya. Karena kalau kita melihat yang apa nyenengke ya urusan dunia yang bagus-bagus itu kayaknya kita lebih mengarah ke sana. Nah, itulah fungsinya DA di sini ya. Untuk terus membuat lingkungan yang baik ya, mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kemudian yang tentunya itu tadi buat organisasi lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh, berperan penting dalam pendidikan kalian, perkembangan kalian. Jangan terkena, oh saya itu gampang, jangan. Positive thinking. Lagi banyak yang merasa susah itu. Karena Allah sudah jelaskan dari Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu saya sampaikan ayat anti galau ini. Ya, kenapa? Janganlah kamu merasa lemah dulu. Kita nggak boleh merasa lemah. Galau oh saya itu bisa kalah. Pergi kan itu. Harus kuat, cowok kuat, akhwat harus kuat. Punya Allah. Ya. Mau kemana kita mengadu ke Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kamu itu adalah orang yang tinggi derajatnya jika beriman. Itu penguatnya ya, karena kan kita kan diuji terus ini, diuji lagi. Lanjut Al-Baqarah tuh ayat terakhir tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan masalah melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi bisa, apapun kondisi kita itu pasti bisa. Ya, kan banyak nih ujian anak-anak ini. Mohon maaf keluarga, mungkin ada yang broken home, ada yang nggak punya orang tua, ada yang hidupnya sama orang mbahnya, ada yang kurang kasih sayang. Dia itu cari kasih sayang dari mana? Dari Allah. Ya, ikuti kegiatan sosial, ikuti organisasi sosial keagamaan yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke, saat ini kan pasti banyak anak muda yang jarang terlihat di kajian ya Ustadz. Kalau menurut Ustadz sendiri, apa penyebab anak muda ini cukup jarang terlihat di kajian-kajian? Kalau anak muda jarang terlihat di kajian, saya sering anak muda lihat di kajian ya. Ya jadi ya tergantung lingkungan lagi ya. Kan dalam setahun kemarin itu kurang lebih ada 200-an tempat itu, saya rekap 250 tempat yang saya datangi itu, dan 50%-nya itu kajian remaja. Jadi saya sering lihat pemuda di masjid, pemuda kajian, kemudian pemuda hijrah, ya pemuda yang apa namanya ada grup itu bersih masjid itu, dia malah buat kegiatan sosial bersih masjid, isinya pemuda semuanya. Jadi nanti ada satu desa itu ada masjidnya 7, itu keliling, minggu ini sini, minggu ini sini, minggu sini, itu mencalurkan gitu. Bahkan ada pemuda traveling, ada pemuda hijrah, kemudian ada banyak saya lihat pemuda. Cuman bedanya mungkin kalau yang mengadakan kajian itu mungkin kajian rutin bapak-bapak, kajian rutin ibu-ibu itu nggak ada remajanya. Ya remaja mungkin berapa jadi panitia ngikut di belakang. Saya sudah survei dan alhamdulillahnya banyak kok remaja yang kajian. Nah mungkin kalau ada di satu sisi remaja kok jarang kajian di lingkungan tertentu, mungkin ada yang masjidnya remajanya nggak ada, ya itu ada juga yang kasusnya masjidnya nggak jalan TPA-nya, nggak masjidnya apa, ya memang satu lagi apa toh permasalahan tantangannya ini ya HP, handphone ya. Jadi ketika ini saya taruh sini pun fokusnya teman-teman mesti bukan nggak ke saya lagi, kemana? Ke HP. Ya jadi gimana ini HP ini biar nggak begitu kecanduan ya dan membuat kita mager, malas gerak, scroll toh, lihat ini viral, ini short video dan lain sebagainya, dan itu mengarah kepada permasalahan baik itu fisik maupun mental. Hati-hati ya, yang kecanduan HP ada noponfobia ya, fobia ketika kita jauh dari HP. Coba itu HP seharian nggak dipegang, kalau udah getar-getar tangan udah wah itu hati-hati, penyakit gitu ya. Sehingga untuk menanggulangi itu semua kita harus sadar diri ya, sadar pada diri sendiri, ku anfusakum, menjaga diri kita semuanya
dari apa-apa yang menyebabkan kita jauh dari kajian, jauh dari apa namanya hal baik, jauh dari masjid. Nah, ini yang jarang itu remaja sholat di masjid, itu hanya itu ya subuh utamanya. Kalau subuh itu apa penghuni tetapnya adalah sesepuh ya subuh ya. Itu kalau muda jarang ke masjid, oke, saya akui banyak, tapi kembali juga di lingkungannya. Jadi ada di lingkungan tertentu, kecamatan tertentu itu yang pemudanya itu full time masjid. Ada ya mungkin secara umum yang jarang ke masjid itu juga ada ya, tapi kita lihat masjidnya itu duhur apa asar. Kalau duhur dan asar pasti jarang pemuda di masjid. Maksudnya di masjid kampungnya, karena dia sekolah. Oh iya. Iya loh ya, kalau dia sekolah berarti di masjid sekolahan, duhur di masjid sekolahan, asar di masjid sekolahan, orang tuanya di tempat kerjanya. Dan kita doakan semuanya semoga dekat dengan masjid ya. Traveling munggah gunung lau mangkat. Ayo muncak mungkrang mangkat. Masjid pinggir ngomah dilewati toh ya. Jadi ayo banyak muhasabah aja sih. Nah gitu ya Mbak ya. Mungkin kalau jarang ke masjid itu, kalau menurut Ustadz itu penyebabnya apa Ustadz? Atau mungkin karena itu tadi. malas tadi atau HP yang menyebabkan malas. Jadi mungkin karena lingkungannya tadi. Ya kebanyakan ya. Tapi faktor-faktor yang lain banyak sih ya. Ya toh. Nah, lingkungannya pemudanya banyak yang ke masjid, dia juga akan ikut ke masjid. Tapi lingkungan yang banyak pemudanya yang mabar sampai lupa waktu, ya dia akan seperti itu. Dia akan mabar sampai lupa waktu ya. FF, Mobile Legend, Free PUBG, ya, tak sebutkan sekalian aja. Ya itu yang menjadikan kita lupa sama waktu. Padahal itu sudah disebutkan oleh Nabi, kita akan lupa dengan dua nikmat ini. Nah nikmat apa? Sehat dan sempat. Kalau kita punya kesehatan, punya kesempatan, pasti akan didampingi dengan yang ketiga, rasa malas. Gini terus mager. Ustadz Eko ini kan kalau berdakwah seperti ini sudah lama sekali ya. Nah, ada nggak sih Ustadz pola dakwah Islam yang berubah dari era dulu dan era sekarang itu ada yang berubah atau enggak? Ya pasti ada. Kita kan perkembangan zaman ya. Ini aja sudah 4.0 ya. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini apa rupanya kan gitu. Yang dulunya offline jadi online, yang dulunya off air jadi on air, ya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga mau tidak mau zaman berubah, kita harus berubah. Itu juga. Iya no, kan dulu mungkin dengan apa namanya off air kajian muda-mudi. Oke, sekarang masih ada yang kayak gitu, tapi juga kita harus online. Kita saingi itu reels konten-konten viral negatif dengan konten-konten viral positif untuk watawasau bil haq, berpesan dalam pesan kebenaran, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Baik, selama Ustadz menjadi mubalik ini, pengalaman paling memorable Ustadz itu apa? Pengalaman paling memorable, semuanya memorable ya. Tapi pengalaman paling memorable itu ketika saya bertemu sama seseorang yang dia itu tunanetra tapi pengen mengaji Al-Quran. Tunanetra loh, karena terdampingi dulu itu sempat dari apa namanya ditalkin, kan didengarkan tuh, belajar sholat itu kami dengarkan, didampingi sama dipegang. Kalau tunanetra kan dipegang, mohon maaf ya, disabilitas netra itu dipegang, kemudian kalau Allahu Akbar nggak bisa kita lisankan, harus dipegang, putra sama putra, putri sama putri, Allahu Akbar, kemudian gitu. Yang suatu saat dia mendengarkan Al-Quran, hafal ya, udah hafal ya. Tuh baca itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tab, Iqra itu bacalah tab. Mosok aku gur ngrungokke coba. Pengen baca coba, padahal tuh netra pengen baca Al-Quran. Akhirnya kita browsing cari solusi, ada itu namanya Al-Quran Braille. Al-Quran Braille. Akhirnya kita cari browsing, ternyata Al-Quran Braille itu harganya berapa? 2.530.000 juz. Piye ya? Ya bismillah, tanya sama Allah, minta sama Allah ya. Buka open donasi. Saya sering buka open donasi. Ya, untuk Al-Quran Braille, monggo yang mau titip. Akhirnya sehari itu udah full.
kita belikan dan baru pesan. Ternyata ada Al-Quran yang murah, Al-Quran Braille itu, tapi bacaannya mohon maaf nggak sesuai sama Al-Quran kita. Tapi ada yang sudah standar, yang sesuai, itu kita beli, seminggu baru datang. Dan ketika datang, saya nggak bisa mengajarkannya. Emang kamu bisa baca Al-Quran Braille? Enggak, karena Sama. belum pernah tahu juga. Belum pernah tahu, buka gitu toh, plek gitu, putih semua. Itu timbul gitu, Ustaz? Braille kan timbul ya, huruf-hurufnya timbul. Ini huruf Arab timbul. Iya, itu menjadi hal yang memang. Wah, tapi aku bisa ngajar ke yang Jawa deh. Yang kita cari guru baca tunanetra, akhirnya ketemu. Alhamdulillah sampai sekarang dia ngajar, dia belajar setahun 2 tahun, dia lancar. Akhirnya ngajari teman-teman tunanetra. Teman-teman tunanetra ngajari. Sekarang dari murid 5, 10, 20, seperti saya sampaikan tadi, 50 sekarang santrinya. Dan ini kita buatkan yayasan sendiri. Ini insya Allah Ramadan ini kita akan launchingkan. Kemudian biar lebih besar. Kemarin kita buatkan base camp. Ya, sedikit demi sedikit. Itu yang kalau suruh memorable itu. Dia yang tidak bisa melihat pun ingin membaca Al-Quran. Bagaimana kita yang bisa melihat, bisa ketemu, ya? Gimana itu? Harus masa pakai gitu. Iya. Terus tadi kan Ustaz juga sudah cerita nih, kalau sudah banyak berdakwah di mana-mana, seperti di sekolah. Ada nggak sih Ustaz strategi khusus ketika berdakwah, seperti tadi di sekolah kami yang sangat luar biasa? Jadi kalau strategi itu apa? Sesuaikan aja dengan zamannya. Kalau pendidikan itu sesuaikan dengan zamannya, dakwah pun sesuaikan dengan zamannya, sesuaikan dengan siapa yang kita ajak ngobrol. Ya, saya kalau dakwah itu ajak ngobrol aja sih. Ya kayak podcast kayak gini. Jadi kalau saya ngobrolnya sama Bapak Ibu, ya kita sesuaikan dengan beliau-beliau yang sudah betul-betul takdim dan mau menghadiri kajian itu sudah bagus dan kita ajak untuk istiqomah. Tapi kalau untuk anak-anak pemuda, anak-anak yang mungkin galau, anak-anak mungkin apa, ya kita ajak asik aja ya. Ajak asik, kita ajak mikir, kita ajak berpikir, agak-agak lebih berpikir. Karena anak muda sekarang itu kalau diajak mikir, kayaknya sulit ya, ngopo mikir barang, lost doll. Lost doll apa ya? Mohon maaf, lost doll, kamu akan berakhir lost juga dan doll juga. Sehingga ayo pemuda kita berpikir, yang menjadi insan cendekia, kita banyak berpikir, banyak berzikir, banyak beramal. Sehingga muda kita manfaat, tua kita manfaat, akhiran khairunas anfa'uhum linnas. Kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang menjadi manusia terbaik yang bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, jadi sesuaikan aja dengan kita ngobrol. Ngobrolnya sama siapa? Kajiannya sama siapa? Ini kajiannya sama ini lengkap ini ya. Kajiannya itu kayak kadang ke anak-anak kecil. Di TK, MISA juga. Lah itu saya tepuk-tepuk. Nyanyi-nyanyi. Menyesuaikan. Tua anak soleh. Iya, kayak besok itu ada lagi, besok juga ke MI. Kemarin juga ke MI. Terus kemarin di SMA sebelah sini. Itulah dari SMA sebelah. Terus akhirnya ke sini. Ya, jadi muter-muter itu sesuaikan dengan umur, sesuaikan dengan kondisi psikis anak itu. Ya, sehingga apa yang kita omongkan itu sampai dan mereka ikut mikir, mereka ikut melakukan. Dan kembali yang bisa merubah seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa memberikan jalan hidayah, tapi yang memberi hidayah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga didoakan. Kalau sudah kita sampaikan, tutup dengan doa, kita doakan semuanya semoga mendapatkan hidayah dari Allah dan berubah karena Allah, bukan karena manusia. Baik. Oke, terakhir nih Ustaz, pesan untuk kami dan teman-teman biar makin kuat menghadapi godaan zaman sekarang ini. Mungkin solid aja. Ya, harus solid sama teman-teman yang ta'muruna bil ma'ruf, terus ngajak-ngajak ke kebaikan, itu jadikan teman. Jadi kalau ada teman, kamu mau melakukan sesuatu yang buruk, dia melarang, jadikan teman. Jangan malah dijauhi. Ya, contoh, wah ini dolan-dolan yuk, kita berangkat ke sana yuk, konseran yuk, ini. Kita mau kumpul-kumpul laki-laki perempuan. Kalau dia bilang gini, kan itu kan dilarang. Ya,
cowok cewek, siapa lagi nanti bisa senggolan, kan dilarang. Nah kalau ada orang berani mengingatkan kamu seperti itu jadikan teman sehidup semati. Jadikan teman, jadikan sahabat. Karena jarang-jarang ada orang yang mau mengingatkan kita untuk menjauhi kemungkaran. Bukankah kata Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau dia mau mengingatkan gitu, berarti dia termasuk umat terbaik. Kalian itu sebaik-baik umat, kata Allah. Kuntum khairu umat ukhrijat linnasi, yang diciptakan untuk umat manusia. Dia seperti apa? Yang mau ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak untuk menjauhi kemungkaran. Nah, kalau ada temanmu yang kayak gitu, jadikan grup, buat grup WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pokoknya di grup itu, ya, ke lingkungan itu, fa insyaallah kita semua akan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Sekian DA Talk kali ini, semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi siapapun yang menonton episode kali ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.